penasaran, ada inisial rupanya dari nama dan ataupun gelar dari Bapak Sem ya. Perkenalkan narasumber kita yang berikutnya adalah Bapak Samuel Karen SH MEACD. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran MEACD ini istilah dari mana gitu ya. Jadi boleh dong sedikit nanti dijelaskan kepada kita ya Bapak Sem. Beliau adalah Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM Provinsi Papua, tetapi juga sekaligus sebagai Sekretaris Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua. Tepuk tangan untuk Bapak saya. Dan masih bersama saya yang cantik dan tidak sombong ini, yang saya senang sekali karena tadi Mama Irari dan Mama Tina memberikan kesaksian bahwa badan saya sudah sedikit kecil gitu. Itu dia diet ya. Terima kasih ya. Kita akan berada dalam materi peran Pokja dan program strategis selama 45 menit ke depan kurang lebihnya. Bapak saya akan presentasi sekurang lebih 15, kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Oke, karena Bapak Samuel sudah ada, maka saya berikan waktu. Silakan Bapak. Kita masuk di sesi setelah break sejenak. Judulnya perencanaan kita, jangan kita lupa ya. Kita adalah mitra pemerintah yang selalu mendukung pemerintah dalam implementasi visi dan misi pemerintah daerah untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu adalah bagian kita yang kita terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, ketika kita terlibat di dalamnya, maka kita harus mengetahui kapan kita sudah mulai harus menyusun perencanaan Pokja Bunda PAUD. Jadi Pokja Bunda PAUD ini harus menyusun perencanaan yang berkaitan dengan, oleh karena itu di dalam perencanaan penganggaran kita perlu memahami soal alur dan siklus. Jadi perencanaan itu mulai dari mana sampai dia menjadi uang, mulai dari usulan sampai dia endingnya menjadi kegiatan yang boleh dilaksanakan. Itu ada alurnya, itu ada siklusnya, ada waktu-waktu tertentu. Secara normatif itu telah diatur di dalam Permendagri 86 2000 berapa, ada yang tahu? Ya, jadi sudah diatur. Sehingga terkadang itu ada Pokja yang tidak bisa melaksanakan program karena terlambat di dalam mengajukan usulan-usulan. Ada Pokja yang menunggu karena bundanya juga belum respon. Akhirnya karena baku menunggu, maka kita terlambat waktu. Akhirnya program kita itu tidak bisa mendapatkan alokasi anggaran. Begitu ya. Lanjut. Iya, Bapak Ibu, kalau kita bicara perencanaan, yang pertama itu adalah bagaimana kita menentukan tujuan, lalu mencapai waktu yang mendatang, kemudian penentuan serangkaian kegiatan apa yang kita menentukan atau kita mau lakukan, apa yang akan kita lakukan, kapan melakukannya, kemudian siapa yang melakukan dan berapa. Ya, berapa anggaran atau berapa dana yang dibutuhkan. Ini pertanyaan-pertanyaan simpel yang perlu ada di dalam kawan-kawan ketika kita menentukan apa sih sebetulnya kita ingin lakukan untuk pengembangan PAUD berkualitas. Pengembangan PAUD berkualitas penting ya. Kemudian berikutnya, ya ini tidak usah dicatat, nanti dibawa pulang materi. Jadi dengar saja, dipahami, diresapi. Lalu kemudian kalau kita bicara soal penganggaran ya, jadi perencanaan penganggaran itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Semuanya dapat dana BOP pusat. Dapodik aktif. Pertanyaan saya, kalau Dapodik aktif, apakah di aktif di Dapodik itu sudah melewati proses akreditasi? Ada yang sudah, ada juga yang belum. Yang penting Dapodik harus aktif. Ya Pak, tapi ada juga Ibu pengaruhnya karena TK ini kan banyak ya, TK atau PAUD banyak ya.
belum negeri atau swasta. Untuk TK yang swasta, untuk mendapatkan DAK fisik harus nilai akreditasinya minimal B. Kalau untuk TK negeri tanpa akreditasi itu masih bisa dapat DAK fisik kalau untuk PAUD atau TK atau KB. Berarti syaratnya bagi lembaga PAUD sehingga memiliki keterkaitan. Lanjut lagi. Iya, kalau ini di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ya, Undang-Undang 25 tahun 2024. Jadi kalau kita bicara ini alurnya cukup panjang. Tapi saya tidak akan bicara di sini. Saya lanjut ke slide berikut. John, ya. Bapak Ibu kalau lihat ya, Bapak Ibu kalau lihat, jadi ada yang namanya dokumen-dokumen perencanaan itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 25 2004, kemudian ada Undang-Undang 23, lalu kemudian ada Permendagri 86, itu mengatur tata cara bagaimana kita menyusun perencanaan. Lalu kemudian ada dokumen-dokumen perencanaan yang wajib dimiliki oleh daerah. Ya, satu waktu ada satu daerah dia menggunakan APBD tapi dia tidak punya dokumen perencanaan. Yang kedua aja yang mudah aja. Ini persiapan olahraga Ya, siang itu aja. mengurangi ketegangan. Oke, siap ya. Ini nilai akreditasi B. Kalau yang non fisik tidak, Pak. Non fisik tidak, yang fisik. Iya, yang fisik. Oke, berarti manfaatnya satu adalah dia harus mendapatkan akreditasi B. Iya, minimal B Kalau- kalau yang swasta. Kalau yang swasta. Iya, gitu. Jadi ada manfaatnya, Bu. Jadi ada manfaat. Iya. Begitu ya, ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Ibu, iya. Iya. Oh ya, silakan. Ya. Satu lagi ya, Pak. Saya menambahkan ini asik juga sih menurut saya. Makasih, perkenalkan saya Mahmudin, saya Ketua IKDKI Provinsi Papua. Kalau teman tadi tanya seperti itu sebenarnya mewakili dari hampir semua satuan pendidikan, Pak. Saya juga kebetulan sini peran jadi IKDKI, seharian juga saya asesor juga seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau manfaat pribadi yang saya peroleh, Pak, saya juga mengelola TK Negeri Pembina di ASO 9 dari Mutabit ini. Sebenarnya bagi saya itu mau dapat apa mau tidak apa itu nggak penting, Pak. Itu pribadi saya, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Minimal ketika kita mengelola satuan pendidikan, ketika kita punya satuan pendidikan itu diakreditasi, dinilai oleh diasesmen oleh eksternal, paling tidak kita harus bangga. Oh iya, PAUD saya B. Ketika kita berjalan itu kita tegak, Pak. Jadi nggak perlu kita mikir dulu, oh iya nanti kalau saya dapat akreditasi, saya dapat gedung yang mewah. Enggak juga. Nggak tentu juga, karena apa? Karena kalau kita berbicara PAUD berkualitas, bukan hanya standar gedungnya saja, tidak. Yang terpenting adalah bagaimana standar pelayanan PAUD-nya, termasuk yang esensial Bapak sampaikan tadi itu. Sehingga kemudian yang kedua, kita juga bentuk layanan publik, Pak. Kalau kita berani mendirikan satuan pendidikan, kita juga harus bertanggung jawab bagaimana membenahi layanan, bagaimana kompetensi SDM-nya juga harus dikembangkan. Tidak kemudian saya nunggu aja nanti dari kebijakan bupati siapa tuh dapat BOP, dan tidak seperti itu. Kita harus sadar, karena kadang-kadang banyak juga yang kita ketemu, Pak, PAUD banyak tetapi kompetensinya SDM itu tidak terlalu diperhatikan. Sehingga bagi saya, bagi kami kaitannya dengan akreditasi ini memang wajib untuk tahun ini ya. Jadi ketika sudah ditetapkan sudah harus wajib, mau dapat apa tidak apa-apa, itu istilahnya tetap jalan. Dan paling tidak yang ketiga adalah bagaimana itu barometer ukuran dari mutu pendidikan di kabupaten kota. Ketika semakin banyak PAUD yang mendapatkan nilai B,
berarti semakin baik juga layanan PAUD berkualitas. Barangkali itu tambahan dari kami. Mudah-mudahan kedepannya mari kita sadar semuanya bahwasanya PAUD itu penting, ya karena kaitannya APK kita juga paling rendah di negara kita, Pak, seperti itu. Jadi kami juga berkomitmen untuk di IGTK itu termasuk 5 kabupaten kota, biak, supir kami sudah lantik. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan dinas pendidikan yang ada di kemudian organisasi IGTK. Terima kasih, Pak. Karena dasar menggunakan APBD itu wajib kabupaten kota harus mempunyai dokumen perencanaan yang namanya RPJP, RPJMD, lalu kemudian RKPD. Kemudian hal lain lagi adalah, lanjut lagi saya pindah ke sini ya, Bapak Ibu kalau lihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau lihat ada RPJMD, pernah dengar ya? Yang namanya dokumen RPJMD. Itu di daerah ada dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD itu berlaku 5 tahun. Tahun itu menjadi pedoman untuk biasanya TAPD atau Bapeda itu menyusun yang namanya RKPD. RKPD itu diturunkan dari RPJMD setiap tahun. Makanya kalau Bapak Ibu ikuti ya, apalagi teman-teman OPD, itu biasanya tema prioritasnya itu selalu berbeda. Jadi setiap tahun itu selalu berbeda, tergantung kepada capaian indikator makro yang telah dievaluasi. Jadi misalnya indeks pembangunan manusia Kabupaten Biak misalnya. Lalu kemudian ada angka partisipasi sekolah, misalnya saja seperti itu. Itu yang kemudian menjadi bahan evaluasi, dilakukan bahan evaluasi untuk menurunkan rencana-rencana pembangunan tahunan yang disebut dengan RKPD, supaya dimasukkanlah program-program prioritas untuk dilakukan di tahun berjalan. Lalu kemudian Bapak Ibu pernah dengar ada yang namanya Renja SKPD. Renja SKPD itu menjadi lampiran di dalam dokumen RKPD. Jadi RKPD itu sudah disusun, tapi Renja OPD itu menjadi lampiran di dalam RKPD. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlambat di dalam proses penyusunan dokumen-dokumen itu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan penusulan program kegiatan dan anggaran. Begitu ya, bisa mengerti ya? Lanjut lagi. Kemudian
Ini siklus normatifnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat. 3, 2, 1. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, berikan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Cari yang lain. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan, berikan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Lalu kembali. Kembali, tangan semua. Saya udah was-was nih, kayaknya lagunya sampai lobby nanti Kak, bisa habis nih. Oke. Ya, artinya bahwa akreditasi juga sebetulnya memberikan efek yang baik, ya. Hanya tinggal tergantung kepada dinas pendidikan untuk mendorong. Karena memang misalnya kalau di Kerom ada sejumlah sekian PAUD, tentunya harus bertahap. Jadi bisa jadi sekolah A yang sudah mendapatkan akreditasi B didorong untuk mendapat dana DAP di tahun depan. Nanti tahun sana lagi boleh dipindahkan ke PAUD yang lain. Tapi dinas pendidikan boleh mewajibkan bahwa PAUD wajib untuk harus mengikuti akreditasi. Supaya apa? Standarnya memang harus diperbaiki atau diolah supaya Januari itu idealnya musrembang desa itu sudah dilakukan. Kalau misalnya Januari musrembangnya sudah dilakukan, maka Pokja Bunda PAUD itu harus sudah melakukan advokasi mulai Januari, Februari itu efektifnya. Kenapa? Karena bulan Maret itu sudah dilakukan musrembang tingkat kabupaten. Berarti apa? Setiap usulan itu harus dibahas dalam tingkatan itu untuk menentukan apakah kemudian program ini diterima menjadi prioritas atau tidak. Jadi saya menceritakan normatifnya seperti itu. Jadi kalau ada kendala kita bisa diskusi. Sehingga Pokja Bunda PAUD itu sudah harus melakukan langkah-langkah di bulan Januari, di bulan Februari untuk menyiapkan program-program yang akan dilakukan di tahun, misalnya kalau ini kita sekarang tahun 2024, berarti usulan kita itu harus 2025. Kalau misalnya kita tetap mendorong untuk 2024, maka dia akan masuk di dalam anggaran perubahan. Kenapa masuk di perubahan? Karena mekanisme musrembang itu sudah lewat, kemudian penetapan RKPD juga sudah lewat, kesepakatan dengan DPR yang berkaitan dengan UAPPS, penyusunan RK sampai kepada RAPBD juga sudah selesai. Dan itu kita bicara sepanjang tahun. Bicara anggaran 2025, kita sudah bicara dari Januari sampai penetapan Desember. Oh, oke. Ya, lagu huruf A ya. Lagunya begini. Ayahku punya anak, anaknya pakai anting, antingnya anyam-anyaman, didapat dari ayah. Wow, keren, tepuk tangan, luar biasa. Jadi lagu ini lagu yang kita ajarkan untuk anak-anak ini ya, anak-anak kelas bawah ya, termasuk kau juga. Izin, Bapak namanya siapa? Oh, saya Edwardus. Saya dari Yayasan Nusantara Sejarah. Oke, Bapak. Tadi Bapak harusnya jawab nomor 2 ya? Iya. Tapi udah terbukti tuh, udah terjawab tuh nomor 2 tadi. Iya. Boleh silakan. Jadi bagaimana menciptakan PAUD yang berkualitas? Pertama mulai dari tenaga pengajarnya, ya bagaimana seorang pengajar PAUD itu dia itu berkreasi ya, dia harus lebih banyak kreatif untuk menciptakan suasana yang baik di lingkungan PAUD. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Edo dari Bapak Edo. Tepuk tangan saya kembalikan ke Ibu Panja. Begitu ya, ini berbeda dari kita bilang soal nanti ada bisik-bisik di tempat tidur. Misalnya saja, Bapak ini saya punya program, besok kita mau buat ini, Bapak bisa setuju, itu berbeda. Tapi secara normatif minimal kita tahu bahwa inilah sebuah siklus yang selalu terjadi setiap tahun di dalam pemerintahan. Lalu kemudian yang berikut,
Bapak Ibu kalau mengusulkan misalnya saja ke Bapeda atau ke DAPD, itu kalau boleh sebelum RKPD-nya itu dibawa ke DPR. Kenapa? Kalau RKPD itu dibawa ke DPR, itu adalah program-program prioritas yang ditetapkan oleh eksekutif untuk dibawa ke DPR, dilihat sehingga program-program yang diusulkan itu apakah program yang memang sudah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah untuk disepakati bersama. Jadi kalau misalnya itu disepakati bersama, maka kesepakatan itu nanti keluar namanya kebijakan umum anggaran. Setelah kebijakan umum anggaran baru keluarlah penetapan plafon anggaran sementara. Itu yang biasanya OPD dikasih tahu segera susun RKA. Kenapa RKA? Karena sudah ada kesepakatan pagu. Nanti menjadi pertanyaan lagi, sepakat pagu dulu baru bicara program atau bicara program dulu baru sepakat pagu? Bagaimana Ibu? Kalau Ibu dari Dinas Pendidikan bicara dibahas. Tadi sesi tanya jawab ya selesai tahap pertama ini. Jadi kita sudah masuk di workshop ya, workshop kegiatan. Evaluasi indikator makro berkaitan dengan ketercapaian target-target itu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal angka partisipasi sekolah APK PAUD misalnya ternyata rendah, maka apa yang harus didorong di situ? Lalu kemudian dia mulai melakukan evaluasi terhadap usulan OPD. Lalu OPD mengusulkan. Persoalan yang terjadi adalah ketika OPD itu mengusulkan, maka setiap usulan-usulan yang disampaikan kepada Bapeda itu yang pertama susah dipertanggungjawabkan. Kenapa susah dipertanggungjawabkan? Karena tidak ada ketersediaan data. Kenapa tidak ada ketersediaan data? Saya juga tidak tahu kenapa data tidak tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengusulkan program dan kegiatan itu tidak bisa mempertanggungjawabkan atau menjelaskan apa yang ingin dilakukan dengan kegiatan yang diusulkan. Jadi itu yang terkadang menjadi soal, kenapa sampai kegiatan ini harus dicoret. Ada yang mengusulkan ya, karena Bapeda itu dia tidak bisa melihat seluruhnya, tapi dia akan bisa membaca dari indikator-indikator yang kita isi. Indikator yang kita isi. Saya kasih contoh misalnya, John coba lanjut 15 menit saja ya. Terus ke bawah lagi. Ya, misalnya begini. Kalau ini katakanlah kita menyusun RKA ya, reja lah, bilang reja, ini format reja. Kita kasih contoh saja seperti itu. Dia akan bisa membaca kalau Bapak Ibu bisa mengisi indikator capaian program, outputnya dan outcome-nya. Jadi saya cara untuk kita memahami cara orang Bapeda berpikir. Sisa 100 itu artinya masih ada 100 PR kita yang kita masukkan. Jadi itu PR itu yang kita masukkan di dalam capaian program. Berarti masih ada sisa yang harus diselesaikan di tahun berikut. Oke, berarti di indikator outcome-nya hasil, maka setelah dilatih ternyata ada 50 orang yang sudah ditingkatkan pemahamannya untuk menjadi pelatih. 150 kemudian 50 dilatih, sudah berapa persen?
yang memiliki pemahaman, tinggal hitung. Itulah diisi di otaknya. Berapa persen? Jadi tidak hanya sekedar memasukkan angka. Nanti kalau kita sudah isi indikator itu benar, maka di uraian belanja ini Bapak Ibu tinggal isi saja. 50 orang dilatih, kebutuhannya adalah ATK, makan minum, kemudian menggandakan modul, lalu kemudian kegiatan dilaksanakan 3 hari, menghitung makan 3 hari, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kalau yang tadi saya jelaskan itu adalah program yang boleh dibangun berkoordinasi dengan dinas, karena nanti akan masuk di dalam belanja langsung. Jadi kalau belanja langsung itu artinya program itu melekat menjadi tanggung jawab dinas dan menjadi pembiayaan dinas. Kita belum bicara soal dana hibah. Saya cukupkan ya. Kita belum bicara soal dana hibah. Kalau dana hibah, ya mekanismenya tetap sama. Lalu programnya apa? Sebab kalau di dinas itu biasanya acuannya di dalam Permendagri 900. Seluruh nomenklatur sudah ada di situ, berkaitan juga dengan PAUD. Mulai dari peningkatan karier pendidik dan tenaga kependidikan dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada juga Pokja yang mendapatkan dana hibah. Dana hibah ini didapatkan tetap ada di dalam mekanisme siklus perencanaan, karena seluruh bantuan hibah dan sosial harus diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan pertimbangan. Lalu pertanyaannya, apakah nomenklatur yang ada di dalam dana hibah itu harus sesuai Permendagri? Boleh sesuai, boleh tidak, sesuai dengan usulan proposal. Berarti proposal harus diajukan kapan? Sesuai kebutuhan, waktunya kapan diajukan? Dan siapa yang sudah mengajukan? Atau ada yang belum mengajukan dan baru mau mengajukan. Jadi kalau yang baru mau mengajukan, itu artinya dia akan masuk di anggaran perubahan, mendapatkan pembiayaan dari anggaran perubahan. Itu diberikan tergantung dari kebijakan pemerintah daerah, kalau anggarannya masih memungkinkan untuk dilakukan kegiatan itu. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Kita tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan, saya kembalikan ke Ibu Koordinator. Baik, sesi terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian dan Pak Sem. Sesi kita sudah selesai dalam 1 jam, mungkin lebih sedikit. Jadi dari tadi yang kita bisa simpulkan dari sesi ini adalah peningkatan tugasnya Bunda PAUD untuk meningkatkan koordinasi. Tadi hal-hal terkait akreditasi ya, ternyata ada manfaatnya yang bisa didapatkan, dan di Kerom sendiri bahkan ada kebijakan bisa memperoleh dana dari DAP fisik untuk khusus PAUD atau TK yang swasta. Kemudian tadi bisa advokasi ke Bupati untuk dari YAPEM untuk bisa membuka bidang perlindungan anak. Lalu dari BIAP ketika kita jalan tunggu nasional untuk membuat regulasi wajib PAUD bisa dilakukan di tingkat daerah. Kemudian juga bahwa gugus tugas atau apapun namanya Pokja Bunda PAUD kalau sudah dibentuk, tidak, saya tambahkan satu kata Pak, tidak tukdem, bentuk diem gitu kan, tapi bentuk dan bergerak gitu. Nah mungkin itu dari sesi kali ini. Terima kasih kembali lagi kepada Bapak narasumber kita dan Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi aktif di sesi ini. Terima kasih, selamat siang, dan saya serahkan kembalikan kepada MC atau mungkin moderator yang selanjutnya.